Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel MD Jawi, silahkan subscribe dan tekan loncengnya. Terima kasih. Kongsi Perdagangan Hindia Timur, Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC, yang didirikan pada tanggal 20 Maret tahun 1602 adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli sebagai perkara perdagangan di Asia. Dinamakan Hindia Timur karena hadir pula VOC yang adalah persekutuan dagang sebagai kawasan Hindia Barat. Perusahaan ini diasumsikan sebagai perusahaan multinasional pertama di alam sekaligus adalah perusahaan pertama yang mengeluarkan sistem pembagian saham. Walaupun sebenarnya VOC adalah sebuah badan dagang saja, tetapi badan dagang ini istimewa karena didukung oleh negara dan diberi fasilitas-fasilitas sendiri yang istimewa. Misalnya VOC boleh memiliki tentara dan boleh bernegosiasi dengan negara-negara lain. Dapat dituturkan VOC adalah negara dalam negara. VOC memiliki 6 bagian kamers di Amsterdam, Middelburg untuk Zeeland-Huizen, Delft, Hoorn, dan Rotterdam. Delegasi dari ruang ini berkumpul sebagai Heren 17 tuan-tuan. Kamers menyumbangkan delegasi ke dalam 17 berlandaskan dengan proporsi modal yang mereka bayarkan. Delegasi Amsterdam berjumlah 8. Di kalangan orang Indonesia VOC memiliki sebutan populer company atau company. Istilah ini diambil dari kata company dalam nama lengkap perusahaan tersebut dalam bahasa Belanda. Tetapi rakyat Nusantara semakin mengenal company sebagai tentara Belanda karena penindasannya dan pemerasan kepada rakyat Nusantara yang sama seperti tentara Belanda. Latar belakang datang VOC ke Indonesia. Datangnya orang Eropa melewati jalur laut diawali oleh Vasco da Gama, yang pada tahun-tahun 1497 sampai tahun 1498 berhasil berlayar dari Eropa ke India melewati Tanjung Pengharapan, Cape of Good Hope, di ujung selatan Afrika, sehingga mereka tidak perlu lagi berlomba dengan pedagang-pedagang Timur Tengah sebagai memperoleh akses ke Asia Timur, yang selama ini ditempuh melewati jalur darat yang sangat berbahaya. Pada awalnya, tujuan utama bangsa-bangsa Eropa ke Asia Timur dan Tenggara termasuk ke Nusantara adalah sebagai perdagangan, demikian juga dengan bangsa Belanda. Misi dagang yang penghabisan dilanjutkan dengan politik pemukiman kolonisasi, diterapkan oleh Belanda dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, Sumatera dan Maluku, sedangkan di Suriname dan Curaçao, tujuan Belanda sejak awal adalah murni kolonisasi pemukiman. Dengan latar balik perdagangan inilah awal kolonialisasi bangsa Indonesia, Hindia Belanda, berawal. Selama ratus tahun ke-16 perdagangan rempah-rempah didominasi oleh Portugis dengan menggunakan Lisbon sebagai pelabuhan utama. Sebelum revolusi di negeri Belanda, kota Antwerp memegang peranan penting sebagai distributor di Eropa Utara, akan tetapi setelah tahun 1591 Portugis menerapkan kerjasama dengan firma-firma dari Jerman, Spanyol dan Italia menggunakan Hamburg sebagai pelabuhan utama sebagai tempat sebagai mendistribusikan barang-barang dari Asia, memindah jalur perdagangan tidak melewati Belanda. Namun ternyata perdagangan yang diterapkan Portugis tidak efisien dan tidak bisa menyuplai permintaan yang terus meninggi, terutama lada. Suplai yang tidak lancar mengakibatkan harga lada meroket pada masa itu. Selain itu unifikasi Portugal dan kerajaan Spanyol, yang sedang dalam kondisi perang dengan Belanda pada masa itu, pada tahun 1580, menimbulkan kekhawatiran tersendiri untuk Belanda. Ketiga faktor tersebutlah yang mendorong Belanda memasuki perdagangan rempah-rempah interkontinental. Kesudahannya Jan Huygens van Linschoten dan Cornelis de Houtman menemukan jalur rahasia pelayaran Portugis, yang membawa pelayaran pertama Cornelis de Houtman ke Banten, pelabuhan utama di Jawa pada tahun-tahun 1595 sampai tahun 1597. Pada tahun 1596 4 kapal ekspedisi dipimpin oleh Cornelis de Houtman berlayar menuju Indonesia, dan adalah kontak pertama Indonesia dengan Belanda. Ekspedisi ini sampai Banten, pelabuhan lada utama di Jawa Barat. Di sini mereka terlibat dalam perseteruan dengan orang Portugis dan penduduk lokal. Houtman berlayar lagi ke arah timur melewati pantai utara Jawa,
sempat diserang oleh penduduk lokal di Sedayu mempunyai dampak pada kehilangan 12 orang awak, dan terlibat perseteruan dengan penduduk lokal di Madura mengakibatkan terbunuhnya seorang pimpinan lokal. Setelah kehilangan separuh awak karenanya pada tahun berikutnya mereka memutuskan sebagai kembali ke Belanda, namun rempah-rempah yang dibawa cukup sebagai menghasilkan keuntungan. Adalah para pedagang Inggris yang memulai mendirikan perusahaan dagang di Asia pada tanggal 31 Desember tahun 1600 yang dinamakan The British East India Company dan berpusat di Kalkuta. Penghabisan Belanda menyusul tahun 1602 dan Perancis pun tak mau ketinggalan dan mendirikan French East India Company tahun 1604. Pada tanggal 20 Maret tahun 1602, para pedagang Belanda mendirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC, Perkumpulan Dagang India Timur. Di masa itu, terjadi persaingan sengit di selang negara-negara Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, penghabisan juga Inggris, Perancis dan Belanda, sebagai memperebutkan hegemoni perdagangan di Asia Timur. Sebagai menghadapi masalah ini, oleh Staten Generaal di Belanda, VOC diberi wewenang memiliki tentara yang harus mereka biayai sendiri. Selain itu, VOC juga mempunyai hak atas nama pemerintah Belanda yang kala itu sedang mempunyai wujud republik sebagai membuat akad kenegaraan dan menyalakan perang terhadap suatu negara. Wewenang ini yang mengakibatkan bahwa suatu perkumpulan dagang seperti VOC bisa memerankan seperti layaknya satu negara. Perusahaan ini mendirikan markasnya di Batavia, sekarang Jakarta, di Pulau Jawa. Pos kolonial lainnya juga didirikan di tempat lainnya di Hindia Timur yang penghabisan menjadi Indonesia, seperti di Kepulauan Rempah-Rempah Maluku, yang termasuk Kepulauan Banda di mana VOC menjalankan monopoli atas pala dan fuli. Perkara yang dipergunakan sebagai mempertahankan monopoli termasuk kekerasan terhadap populasi lokal, dan juga pemerasan dan pembunuhan massal. Pos perdagangan yang semakin tentram di Desima, pulau buatan di lepas pantai Nagasaki, adalah tempat satu-satunya di mana orang Eropa bisa dagangan dengan Jepang. Tahun 1603 VOC memperoleh izin di Banten sebagai mendirikan kantor mata-mata negara asing, dan pada 1610 Peter Boh ditinggikan menjadi Gubernur Jenderal VOC pertama tahun 1610 sampai tahun 1614, namun dia memilih Jayakarta sebagai basis administrasi VOC. Sementara itu, Frederick de Houtman menjadi Gubernur VOC di Ambon tahun 1605 sampai tahun 1611, dan setelah itu menjadi Gubernur sebagai Maluku tahun 1621 sampai tahun 1623. Hak istimewa. Hak-hak istimewa yang tercantum dalam Oktrooi Piagam Carta tanggal 20 Maret tahun 1602 meliputi hak monopoli sebagai dagangan dan berlayar di wilayah sebelah timur Tanjung Keinginan dan sebelah barat Selat Magelhaens serta menguasai perdagangan sebagai kepentingan sendiri. Hak kedaulatan, sovereignty, sehingga bisa memerankan layaknya suatu negara untuk memelihara angkatan perang, memaklumkan perang dan menyelenggarakan perdamaian, merebut dan menduduki daerah-daerah asing di luar negeri Belanda, memerintah daerah-daerah tersebut, menetapkan mengeluarkan mata uang sendiri, dan memungut pajak. Pada 1652, Jan van Riebeeck mendirikan pos di Tanjung Keinginan, ujung selatan Afrika, sekarang ini Afrika Selatan, sebagai menyediakan kapal VOC sebagai perjalanan mereka ke Asia Timur. Pos ini penghabisan menjadi koloni sungguhan ketika semakin banyak lagi orang Belanda dan Eropa lainnya mulai tinggal di sini. Pos VOC juga didirikan di Persia, sekarang Iran, Benggala, sekarang Bangladesh, dan beberapa India, Ceylon, sekarang Sri Lanka, Malaka, sekarang Malaysia, Siam, sekarang Thailand, Cina Daratan, Kanton, Formosa, sekarang Taiwan, dan Selatan India. Pada 1662, Koxinga mengusir Belanda dari Taiwan. Pada 1669, VOC adalah perusahaan pribadi terkaya dalam sepanjang sejarah, dengan semakin dari 150 perahu dagang, 40 kapal perang, 50.000 pekerja, angkatan bersenjata pribadi dengan 10.000 tentara, dan pembayaran dividen 40%. Perusahaan ini nyaris selalu terjadi konflik dengan Inggris, hubungan keduanya memburuk ketika terjadi pembantaian Ambon pada tahun 1623. Pada ratus tahun ke-18, kepemilikannya memusatkan di Hindia Timur.
Setelah peperangan keempat selang provinsi bersatu dan Inggris tahun 1780 sampai tahun 1784, VOC memperoleh kesulitan finansial, dan pada tanggal 17 Maret tahun 1798, perusahaan ini diceraiberaikan, setelah Belanda diinvasi oleh tentara Napoleon Bonaparte dari Perancis. Hindia Timur diserahkan kepada kerajaan Belanda oleh Kongres Wina di 1815. Tujuan VOC. Tujuan utama diwujudkannya VOC seperti tercermin dalam perundingan tanggal 15 Januari tahun 1602 adalah sebagai menimbulkan bencana pada musuh dan guna keamanan tanah air. Yang dimaksud musuh masa itu adalah Portugis dan Spanyol yang pada kurun Juni tahun 1580 Desember tahun 1640 bergabung menjadi satu kekuasaan yang akan merebut dominasi perdagangan di Asia. Sebagai sementara kala, melewati VOC bangsa Belanda sedang menjalin hubungan baik bersama penduduk Nusantara. Pembubaran VOC. Pada pertengahan ratus tahun ke-18 VOC merasakan kemunduran karena sehingga dicerai-beraikan. Alasannya adalah sebagai berikut. Banyak pegawai VOC yang curang dan korupsi. Banyak pengeluaran sebagai biaya peperangan, contoh perang melawan Hasanuddin dari Goa. Banyaknya gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang lapang membutuhkan pegawai yang banyak. Pembayaran dividen keuntungan untuk pemegang saham turut memberatkan setelah pemasukan VOC kekurangan. Lebihnya saingan dagang di Asia terutama Inggris dan Perancis. Perubahan politik di Belanda dengan berdirinya Republik Bataaf 1795 yang demokratis dan liberal menganjurkan perdagangan lepas sama sekali. Berlandaskan alasan di atas, VOC dicerai-beraikan pada tanggal 31 Desember tahun 1799 dengan hutang 136,7 juta gulden dan kekayaan yang dilepaskan berupa kantor dagang, gudang, benteng, kapal serta daerah kekuasaan di Indonesia.